Masih pada pembahasan latihan soal OMI 2025, Mapel IPAS terintegrasi, jenjang MI, tingkat kabupaten. Perhatikan soal berikut. Indonesia memiliki beragam bentuk kenampakan alam sesuai dengan karakteristik ruang yang terdapat di suatu wilayah. Keberagaman lingkungan fisik ini berpengaruh besar pada aktivitas individu dan kelompok. Dengan mengikuti pemahaman ini, jika yang didapati adalah bentuk kenampakan seperti yang terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Fajr ayat 9, maka individu tersebut hidup di pembahasannya sebagai berikut. Terjemahan dari Surah Al-Fajr ayat 9 kurang lebih sebagai berikut. Dan kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Ayat tersebut menyebutkan bahwa kaum Samud memotong batu-batu besar di lembah. Lembah adalah suatu wilayah geografis yang terletak di antara pegunungan atau perbukitan dan umumnya memiliki aliran sungai. Dalam konteks ayat ini, kaum Samud menggunakan kemampuan mereka untuk memahat dan memotong batu-batu besar di lembah untuk menciptakan struktur yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau bangunan lainnya. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Lembah. Soal berikutnya, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kekayaan fauna yang melimpah sehingga mempunyai hewan endemik yang beraneka ragam. Perhatikan gambar. Beberapa hewan berikut merupakan hewan endemik Indonesia bagian tengah yang dipisahkan garis Weber adalah pembahasannya sebagai berikut. Garis Weber yaitu merupakan garis yang memisahkan Indonesia bagian tengah dan timur, dan hewan-hewan di wilayah ini memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari hewan di wilayah lain. Contohnya, anoa. Anoa merupakan hewan endemik Sulawesi yang termasuk dalam wilayah Indonesia bagian tengah. Kemudian burung maleo merupakan hewan endemik Sulawesi yang dikenal karena kebiasaan bertelur di pantai atau tanah yang hangat. Dan kemudian komodo merupakan hewan yang lebih sering dikaitkan dengan Nusa Tenggara, terutama Pulau Komodo, juga dapat dimasukkan dalam kategori hewan endemik Indonesia bagian tengah karena wilayahnya yang termasuk dalam zona peralihan antara Asia dan Australia. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah C. Anoa, burung maleo, komodo. Soal berikutnya, praktek konsumsi yang tepat dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 berikut. Ayat ini mendorong setiap muslim untuk pembahasannya sebagai berikut. Terjemahan dari Surah Al-Baqarah ayat 261 kurang lebih sebagai berikut. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 secara spesifik membahas tentang sedekah. Dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah D. Memberi sedekah. Soal berikutnya, salah satu bentuk masalah sosial dapat teridentifikasi dari Al-Quran Surah Hud ayat 118 berikut ini. Lembaga sosial yang memiliki peran preventif untuk mengurangi masalah yang ditimbulkan dalam proses tersebut adalah pembahasannya sebagai berikut. Terjemahan dari Surah Hud ayat 118 kurang lebih sebagai berikut. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Al-Quran Surah Hud ayat 118 membahas tentang perbedaan dan keragaman dalam masyarakat. Ayat ini menyebutkan bahwa Allah SWT dapat saja menjadikan manusia sebagai satu umat, tetapi Dia menguji mereka dengan perbedaan. Dalam konteks ini, lembaga sosial yang memiliki peran preventif untuk mengurai masalah sosial yang timbul dari perbedaan dan keragaman adalah lembaga hukum. Lembaga hukum berperan dalam mengatur dan menyelesaikan konflik yang timbul dari perbedaan dan keragaman, serta memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar norma dan aturan masyarakat. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A. Lembaga hukum. Soal berikutnya,
Pengelolaan lingkungan oleh masyarakat secara tepat ditunjukkan dalam potongan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang berbunyi, Man a'maru ardun laisat li ahadin fahuwa ahakku. Implementasi hadis ini dapat dijumpai dalam bentuk pembahasannya sebagai berikut. Terjemahan dari hadis Al-Bukhari kurang lebih sebagai berikut. Siapa yang memakmurkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun, maka dia lebih berhak atas tanah tersebut. Hadis tersebut membahas tentang konsep ihya al-mawat atau menghidupkan tanah mati, yaitu memanfaatkan tanah yang tidak dimiliki oleh siapapun untuk kegiatan yang produktif. Dalam konteks ini, pemanfaatan tanah kosong untuk kegiatan pertanian, perkebunan, atau kegiatan lain yang produktif dapat dianggap sebagai implementasi dari hadis tersebut. Dengan demikian, orang yang memanfaatkan tanah kosong tersebut memiliki hak atas tanah tersebut. Maka jawaban tepat untuk soalnya adalah C, pemanfaatan tanah kosong. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.